Kita langsung back on track. Jadi sebenarnya sebelum Captain America ada Daredevil ya, Daredevil Born Again. Berarti ini Daredevil yang udah ada serinya itu kan berarti kan? Masa aktor? I don't know man. What do you mean? Ada aktornya muncul di Spider-Man? Enggak gini. Here's the thing, Charlie Cox juga pas dibilang kayak apakah ini Daredevil yang sama-sama di Netflix, dia juga kayak ngasih jawaban yang kayak he's just being Andrew Garfield, you know. He's Andrew Garfield us. Yeah, come on man. Tapi ya gue senang sih ada Daredevil series lagi. Iya. Walaupun Daredevil juga kelihatannya bakal pertama kali nongol di She-Hulk. Kan kita lihat di akhir trailer tuh ada lawyer thing, you know. Ya, the lawyer thing. The lawyer thing. Oke, jadi yang paling menarik untuk sekarang dari judulnya Born Again. Born Again itu mungkin komik Daredevil paling penting yang ada. Oh shit, gua nggak tahu tuh. Oke. Itu komik karangan Frank Miller. Dia juga yang gue tahu Frank Miller. Dark Knight Returns gitu. Yes, ini basically yang nge-reboot karakter Daredevil, karakter yang kita tahu sekarang. Oke. Lumayan penting. Kayak hubungan dia ke Catholicism karena ibunya kan juga nun gitu. Dan dia di cerita ini benar-benar di beat down sampai kayak his lowest point. Ini termasuk dia harus momen pentingnya dalam diceritain Daredevil yang Itu aja sih untuk Daredevil. Untuk selanjutnya nih, ini gue lumayan tertarik sih, gue suka sih. Thunderbolts, let's go. My man, my boy, John. Siapa? Hah? John Walker. My God, oh no. The poor. Gue lupa. No. His first movie, my boy. Ini film ya? Ini film? Iya, film. Oh my God, gue kira seri pak. John Walker. Anjir nih film. So John Walker will have his own movie. Oh my. Yeah man. Ya. Sama Yelena. Ya. Oh itu ya ke Thunderbolts sih juga sih. Gue nggak pernah mikir ke situ. Ya, John Walker is one of the best character ever di MCU pastinya. Ya kan? Kalian yang nggak setuju. Nonton lagi harus. Cuma haters. Makanya itu is the best karakter. Journey-nya, develop-nya, redemption-nya, abis itu balik lagi. The struggle man. Iya, the struggle. Itu struggle dia relatable banget man. Dia di hate for no reason online karena dia ngambil alih title Captain America. Iya, tapi dia terus berjuang. Tetap berusaha men. Cuman gue pengen tahu si tim Thunderbolts ini bakal ada siapa lagi. Apakah bakal ada Red Hulk, ya kan? Iya, si Ross. Ross. Jadi buat yang nggak tahu, Thunderbolts basically tim orang-orang nggak tahu sih, gue kurang tahu juga, tapi yang gue tahu tim orang-orang jahat atau gimana ya pokoknya gitu. Kononnya ini kayak tim Black Ops Avengers gitu loh. Iya kayak gitulah. Avengers versi Black Ops. Yang gue tahu ada Red Hulk, sebenarnya bisa ada Deadpool juga, Punisher, Elektra. Biasa ada Elektra. Elektra sama Punisher ya biasanya ya. Biasa ada Deadpool dan ya Red Hulk sih yang gue pengen lihat Red Hulk. Ya Red Hulk kan dia juga dinamain setelah dia timnya kan. Iya makanya. Thunderbolt. Punisher sih, mungkin Punisher bakal muncul juga di Daredevil atau gimana, mungkin udah diintroduce sebelumnya. Ya come on man, bisa juga dong. Lu gak pengen Punisher? Gue gak mau se-hopeful itu man. Ntar gue bisa sedih sendiri. Masalahnya Punisher tuh udah ada tangible evidence dia ada man. Ya iya, berarti ya ada. Dia tuh bisa ada man. Ya iya. Kayak Oke. Kalau misalnya dia nggak ada, kayak makin sakit gue. ada kok. Gue yakin ada. Dia muncul di Daredevil atau di Captain America atau di mana pokoknya, atau di Blade, terserah lu lah, pokoknya ada. Kita langsung masuk phase 6 teman-teman, dan yang diawali oleh Fantastic Four. Apa? Coba ulang lagi deh. Kenapa? Tadi gue nge-burp kenceng banget. Ya biar aku denger lah. Santai aja, let's go. Phase 6 dimulai oleh Fantastic Four. The smartest man alive, screw him, right? Human Torch kita belum tahu apa-apa, Invisible Woman juga belum tahu apa-apa. The Thing, Clobbering Time. Tapi yang gue pengen lihat dan harus berhasil, Doctor Doom. Udah itu aja. Gini, tunggu bentar. Sebelum kita lanjut bahas Phase 6. Coba lo lihat timeline-nya deh. Lihat timeline yang ada sekarang, yang dirilis. Mulai tahun 2024, ending tahun 2025. Dude, that's 1 year. A phase 1 tahun.
Iya. Setahun tapi anjir kayak sebulan kayaknya sekali. ditunda-tunda sih. Mungkin akan ya nanti kan masih kayak tentatif. Mungkin kesananya akan. Biasanya pernah kan sebelumnya. Ya banyak yang ketunda ya. Untuk tahun sih gue nggak begitu merhatiin banget sih. Tapi kalau misalnya beneran seperti ini ya let's go, you know. Itu thank you. Maraton kan, sprint. Bakal ada yang ketinggalan lu sih biasanya yang ketinggalan. Apa tadi ngomongin apa? Fantastic Four. Ya, kalau gua sih sesimpel Dr. Doom. Dr. Doom, please just this the best villain buat gua. This the best villain for all of us. I don't know man, ada banyak rumor yang bilang dia bakal lebih cepat kayak sebelum itu. Ya maksudnya ini berita bagus dong berarti. Good news. Good news. Walaupun kita agak kecewa dari John Krasinski, the smartest man alive. Hey man, belum waktunya. Itu kan di universe beda kan. Ya, itu kan. This is the real smartest man alive. Kita bakal lihat. Real. Dan mudah-mudahan film ini dapat memutuskan curse nama Fantastic Four di sinema. Ya kan. Misal pun ini bakal menjadi break the record for most origin superhero, mungkin nggak tahu udah 3 kali ini. 4 kali loh. 4 kali udah. 4-4-nya cacat. 3 dong. Mungkin 90 ada men. Oh iya. Oke. Ada tapi nggak keluar karena saking. Oh ya udah jangan itu 3. Apa kita bakal ada origin lagi? Tapi udah cukup lama sih ya kan 2000 berapa tuh ya? 2004 kan lama banget. Terakhir 2015 pak. Nggak ada. 15. Oh salah gue itu Fantastic. Iya, salah gue. Nggak ada. 2004 bukan itu bukan Fantastic Four. Nggak ada. 2004 Fantastic. Iya. Ya jadi udah lama banget untuk mengingatkan banyak orang. Fantastic, ya itu bukan dong Fantastic, kita Fantastic Four kan. Bukan, salah ya. Jadi typo. Ya nggak tahu sih, mudah-mudahan just make it right. Fantastic Four tim penting banget di Marvel, itu perannya besar banget. Bisa ke multiverse, bisa ke universe, bisa ke mana-mana. Fantastic Four tuh bisa ngebuka jalan banyak banget ya. Ya misalnya Dr. Doom. Dr. Doom aja bisa kemana-mana. Galactus itu dari Fantastic Four. Iya. Ya kan? Pattern yang gue lihat yang menarik kayak film-film gede MCU yang akan diintroduce sekarang kayak Kang, kayak Evolutionary, semua terhubung sama Fantastic Four. Modok, ini film penting sih untuk iya dong, iya sih harusnya. Gue sih kayak maksudnya di phase sekarang ke tujuan yang mereka mau tuju dengan film-film ini harusnya film penting banget. So don't screw it up. Mereka yang bisa bakal ngelit di Avenger nanti, maksudnya untuk phase selanjutnya. Ini karakter-karakter yang bakal ngelit sih. She-Hulk juga, She-Hulk Fantastic Four. It's a thing. Man, Kang itu keturunan dari Reed Richards. So very important. It's a big spoiler. Enggak lah, itu bukan spoiler lah. Nanti bakal ada film yang orang nggak tahu loh. Nanti jadi nggak tahu climax-nya. Spoiler spoil hal yang ditulis kayak 40 tahun yang lalu. Oh my god, penting sih udah. Just make it good please. Right, bukan good sih, right dulu. Make it right and then good. Harus bagus. Make Stanley smile. I want some more, nggak tahu kenapa, I want some more science stuff. Yang man. Reed Richards kayak ngejelasin banyak gitu. The most sciencey thing so far di MCU cuma Spider-Man 3 Spider-Man bikin hal-hal di lab. Nerd banget. Nerd yang masih struggle di percintaan. Even Spider-Man juga pernah jadi anggota Fantastic Four kan. Iya, Spider-Man, She-Hulk jadi Human Torch Spider-Man, I wanna see that. Banyak sih. Chris Evans jadi Human Torch lagi. Enggak dong. Enggak. I don't know man, mungkin di film berikutnya, who knows. Aneh banget. The Thing sama Hulk, tapi Hulknya udah profesor sih. Gak apa-apa jadi lebih CS-an. Paling bercandaan bisa dari MCU Thing ya kan, untuk ngebuktiin sesuatu. Dan Dr. Doom udah baik lagi. Dr. Doom, gue pengen Dr. Doom jadi, mungkin Kang bakal villain besarnya, the big boss. But Dr. Doom, gue berharap is gonna be like the Loki, dari phase sebelumnya. Dia yang muncul sana sini, nggak mati-mati, terus bikin ulah-ulah. Dr. Doom man, oh shit.
Excited mungkin banget. lebih serem dari Loki karena dia Iya, lebih harusnya. kayak puppeteer, dia lebih kayak Dan di dia balik lebih layar bisa, tuh yang manipulasi. iya dia bisa lebih keluar dibanding Loki. Misalnya Loki kan ceritanya Thor, tapi di MCU pun Ya. Loki udah dibikin kayak kemana-mana gitu kan. Lumayan lah, nggak begitu sih. Tapi Doctor Doom tuh bisa lebih Ya. muncul di film mana, jadi ini itu. Dia kan Atau ada ya hubungan sama cameo, ya kan dia lagi di Doom Castle. Doomsday ya. Kita butuh Kan bantuan Doctor Doom. ada hubungan sama Strange, Strange itu gue sama mau ya benar Scarlet Witch. Scarlet Witch kan. Doctor Doom bisa Sama- sihir karena juga, dia- sihir science. Ya, dan karena dia juga kayak pemimpin negara jadi bisa ada hubungan sama kayak Wakanda gitu. Shit, bro semuanya sih. Kita nggak usah sebutin satu sih, semuanya. Ya. Ya teman-teman, jadi Doctor Doom tuh dia bisa ke semuanya. Dan mungkin akan kalau kita lihat di film berikutnya di Phase 6 Oke. Avengers Kang Dynasty. Kita langsung ke situ. Iya. Kok lu yang ini? Masih mau ngomongin Doctor Doom. Oh, masih mau. Ya satu lagi sebenarnya Doctor Doom. The Pain, ya kan? The acting, penyakit sakit. Oh, The feel, Yeah, the man. feel, ya kan? Sakit hati, mukanya hancur, sedih pak ya. Tapi film-film sebelumnya nggak pernah dapat feel-nya gitu. Kalau MCU bisa bikin Thanos kayak ceritanya dapat, sedih gitu kan. Ya, Doctor Yeah. Doom harus bisa lebih, apalagi dia lebih manusia gitu kan. Jadi ya itu aja sih. Bukan lebih manusia, dia orang. Ya, dia orang bukan ya, maksudnya dibanding ya Thanos ya sih. Stupid itu. Yeah. Saya Avenger apa itu selanjutnya, beneran selanjutnya? Ya, enggak, maksudnya masih banyak plot, masih banyak tanggal kosong, tapi yang di reveal sekarang The reveal itu sekarang, baru the abis beginning of Phase 6 sama the ending of Phase 6. kita bakal ada Avenger the Korea version ya kan, the Kang Dynasty. The Korean version. Kang Dynasty kan nama Kang kan nama orang Korea, Dynasty ya, kayak drakor yang zaman dulu gitu kan. Ya juga, itu kayak drakor apa tuh Kingdom. yang di Kingdom ya itu. Iya maksud gua gitu. Avenger the Kang Dynasty. ya. Directed by Bong Joon-ho. Iya, ya itu bakal Kang akhirnya di situ. Dia itu basically sebenarnya sih nge-reveal bahwa Kang bakal jadi musuh utamanya. Kelihatan dari title-nya ya. Mungkin mereka akan ngambil approach kayak Infinity War di mana Kang itu kayak central focus. Basically dia kayak main character. Ya kayak Thanos maksudnya. Dan soalnya Kang itu dia karakternya sangat bikin pusing. Ya udah oke. Buat yang nggak tahu siapa itu Kang, ya silakan. Ya. Lu jelasin. Kang itu basically dia time traveler. Dia dari masa depan. Nama dia Nathaniel Richard. Dia keturunannya Reed Richards yang mungkin akan nongol di Fantastic Four dan udah nongol di In That Strange Thing. Ya. Ya, dan apa lagi? Itu aja yang perlu time travel. Kelihatannya sih ya, basically dia time traveler dan dia suka nge-meddle dengan timeline untuk ngelihat gimana dia bisa ngerule, conquer. Tapi gue semakin ngebahas Kang tuh semakin bingung sendiri kayak karena dia banyak banget variasi. Iya sih. Dan dia tiap kali punya misi baru, punya origin baru, pasti maksudnya tiap kali dia punya cerita baru, pasti punya kayak origin baru yang kayak naruh dia yang naruh dia di cerita itu. Kita udah ngeliat satu versi kan yang baik. Itu kalau di komik nama dia Immortus, kayak even dia juga untuk dia nyampe Immortus itu ngebingungin. Gue juga. Iya makanya. Ya pokoknya in a nutshell Kang itu time traveler, dia punya banyak variasi. Jadi kayaknya ini film yang akan explain goal dia kayak apa. Please MCU bisa bikin Thanos jadi karakter yang bagus banget. Somehow kalau mereka bisa bikin Kang jadi karakter kayak Thanos, man, hats off. Artinya maksudnya gue ya berharap kan misalnya ya ceritanya banyak gitu kan, dia dipilih yang oke aja dan nggak mesti mirip juga kan, yang penting dari face yang sebelumnya kebentuk dan walaupun karakternya nggak keluar tapi bukan yang oke aja sih, maksudnya asal kita bisa dapat villain yang motivasinya jelasnya kayak Thanos sih. Jelas ya. We'll see man. Harusnya bisa sih. Thanos saya sebenarnya itu lebih
dari ekspektasi sih, maksudnya sebelum Infinity War gue mikir Thanos ya sekedar dia kuat aja sih, kayak kuat banget, tapi di gini, MCU bisa bikin kayak lebih ya itu motivasinya lebih manusia in a way. Enggak, masalahnya gini, Thanos di komik masih keren, Kang di komik, nah iya, I think he sucks. Iya, nggak hanya sucks, gue nggak tahu apa-apa. Kayak komiknya nggak banyak yang muncul banget ya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau gue nggak begitu, gue nggak belum pernah dapat banget gitu, Kang. Gue cuma tahu dia time travel, habis itu udah gitu. Kalau Thanos ada satu big hit yang Infinity Gauntlet gitu. There's the thing, lo pernah tahu cerita tentang kayak Marcus itu kan yang dia somehow that's somehow related to Kang. That's Kang. Oh my God, itu nggak mungkin. Jangan. Jangan. Don't mention that. Dan gue suka yang main, Mas. Oh, main. Oh, ada. Di Loki udah nongol. Oh, itu. Ya, that guy. Di Loki dia nongol sebagai that yang ditembak sama Sylvie. Iya. Oke. Itu Kang. Tapi dia bilang, he who remains namanya. Ya, itu variasi Kang pertama kita. Iya. Kelihatannya sih di MCU, variasi Kang yang nongol di Loki, dia yang nahan Kang lain untuk masuk ke MCU. Jadi sejak dia mati di Loki itu kan dia muncul kan. Cuman ya kalau gue sih yang tadi gue maksud yang mesti jelas dari phase sebelumnya ya karena ya ini time traveling stuff. Jadi maksud gua ya yang bisa dipahami dan nggak stupid gitu. Karena time traveling tuh lumayan gua kurang itu gitu loh. Kayak kurang ada kadang stupid, kadang ya udahlah gitu. Jadi ini ribet banget. Jadi gua berharap sih mudah dimengerti sih dan masuk akal sih. Jadi kayak gitu doang sih. Soalnya dan ini udah bukan hanya time travel, ini multiverse. Iya, makanya. Jadi itu yang gua sebenarnya bukan worried ya. Ya susahnya di situ. Kalau dari karakter sih, gue sih harusnya bisa sih karakter sih. Pembawaannya dan motivasinya yang persona bla bla sih bisa gitu. Cuman waktu-waktu dan kan ada banyak Avenger yang juga udah nggak ada gitu ya, Chris Evans, Tony Stark. Jadi gimana mereka bisa ya itu mereka nggak ikutan gitu dan masuk akal gitu. Jadi gimana ya gitulah. Dan seberapa jauh ya ribet lah. Gue nggak mau, bahkan gue nggak mau mikirin. Just show it to me ya udah yang jelas dah. Kayak even walaupun gue rada suka pemakaiannya di Endgame, itu juga udah bikin orang pusing banget. Iya bahkan sesimpel Endgame tetap aja ada orang yang kayak sebentar kok ini tapi di sini ya kan nggak nyambung nih gitu kan. Apalagi ini yang memang konsep utamanya time traveler si Kang-nya ini kan. Ya good luck sih. Ya itu dia Kang Dynasty untuk selanjutnya. Dan untuk ending phase langsung aja sih to the point, bakal ada Secret Mother apa? Ya Secret Wars kan. Lo jeng ngomong. Ya bakal ada Avenger Mother Secret Wars ya. Damn. Secret Wars. Dari Kang aja gue udah bingung. Itu aja udah kayak gue nggak tahu bakal gimana, apalagi Secret Wars. Gue bisa sih. Honestly, I didn't think they had the balls. Ya. Kayaknya bakal lebih lama dibandingnya dijadwalkan. Gue gak tau jadwalnya kapan, bakal nggak bisa secepat itu karena bakal ada film-film sebelumnya gila, gitu. 2 Avengers 1 tahun nih, gila loh. Iya itu nggak mungkin sih, gue sih nggak percaya sih. Ya jadi buat yang nggak tahu Secret Wars, cari aja sih, baca sih itu aja. Komiknya Secret Wars tuh kayak multiverse segala macem tuh gabung dan ya udah gitu aja sih. Dan kelihatannya sih dari yang udah di setup dari phase 4 itu kayaknya nih bakal nge-adapt yang baru Secret Wars yang tahun 2015. Yang gue baca sih basically. Ya yang kita baca. Iya sebelumnya itu cerita di mana karena banyak incursion. Kalau pas kita nonton Doctor Strange kan mereka mention event namanya incursion di mana 2 universe kayak nabrak gitu. Karena universe pada nabrak, Doctor Doom dengan kekuatan Beyonder dia basically nyelamatin sisa-sisa universe yang ada untuk bikin satu universe gede ya kan, dimana kayak campuran. Nah ini makanya Secret Wars Doctor Doom perannya bakal ada. Nah ini setelah Kang Doctor Doom bakal jadi musuh utamanya. Kira-kira gue nggak ngomong ya itu dia. Ya kan Doctor mudah-mudahan Doom. Gak mudah-mudahan harus Pak, gak ada mudah-mudahan. Harus ya. That's a must. I wanna see Doctor Doom please. This is so happy. This is good news. Dan walaupun masih lama. Dude karena multiverse like legit anything can happen. Iya. Gue belum nggak tahu mau bayangin apa. Iya kayak legit
kayak legit RDJ mungkin bisa nongol. Iya, gue juga sebenarnya gue mikir tadi Chris Evans ya panggil aja orang. Tobey Maguire, Andrew Garfield yang bisa dipanggil lagi, gimana kayak Chris Evans si RDJ panggil aja sekali yuk. Buat mati doang, ketemu Dokter Doom mati udah gitu doang. Nggak penting kok. Thanos bisa balik. Iya Thanos. Kayak di komik kan juga. Iya, that scene. Kayak di Mortal Kombat di Fatality ya kan. Yes, Thanos di Fatality. Itu damn Dokter Doom, let's. Siapa main Dokter Doom siapa? Gila. Belum tahu ya? Belum tahu. Oke, please. Whoever. Damn itu. Kenapa Christian Bale jadi Gore? Kenapa nggak jadi Dokter Doom? Mungkin Iya kan? Atau nggak Cillian Murphy? Oh iya, gue kasih tahu lu. Cillian Murphy, Peaky Blinders, Thomas Shelby ya, itu masuk sih. Itu masuk sih. Udah kayak dingin karismatik gitu kan. Iya, makanya itu masuk sih, itu masuk banget. Oh. Ya. Men, parah sih gue excited banget Dr. Doom, parah itu. Aduh, kacau deh. Itu akhirnya gue bisa melupakan yang sebelumnya udah diberit gitu loh di. Dan kayak lu even kayak kita belum nyentuh mutants loh di sini. Kayak masih banyak. Maksudnya masih banyak jadwal yang kosong tuh yang di timeline-nya. Iya, bisa juga. Kayak who knows, man. Kayak kan udah ada the M word udah bukan tabu lagi sekarang. Iya, mutation. Dan dengan appearance Namor di Wakanda Forever juga itu mungkin nggak masuk akal sih setelah Avenger Kang Dynasty masa dalam setahun Secret Wars nggak mungkin sih gua. I mean if they have the balls, man. Kayak at the rate Marvel ngeluarin hal-hal sekarang ini nggak apa. We'll see ya, we'll see. We'll see. Yeah. Tapi Dr. Doom, Beyonder, I mean we'll see. Oke, ya. Kan di sebelah patung-patung Eternity ada patung-patung lain. Ya, Living Tribunal. Ya, ini udah kemana-mana pembicaraan kita. Tapi intinya ya Secret Wars gua belum berani ngebayangin sih. Kita lihat dulu satu persatu. Kang Dynasty aja gua belum berani ngebayangin. Nggak bisa sih, karena gua nggak tahu banyak tentang Kang the Conqueror. Tapi ya tapi Kang menurut gua kalau misalnya dia bisa diintegrate kayak ke sejarah atau apa gitu. Kayak ternyata di MCU raja ini tuh Kang, atau kayak ternyata Kang tuh udah ada dari dulu. Kita aja baru tahu sekarang kalau dia Kang. Itu bisa keren sih. Bisa sih. Karena di komik kan dia juga nongol di zaman-zaman Mesir sebagai Farao. Itu di mana dia interaksi sama Apokalips gitu. Oh. Ya, oke. Ya, itu dia. Jadi Ramatut pakai beginian. Aduh, itu udah kemana-mana nih Pak, udah terlalu panjang banget sih. Iya, udah panjang banget. Ya itu dia pendapat kita mengenai Phase 5 and 6 yang sudah diumumkan. Ya kan, silakan kalian teman-teman komen di bawah menurut kalian bagaimana mengenai setiap yang kita bahas, dan udah banyak banget tadi ya. Jadi ya kita silakan bahas aja di komen di bawah menurut kalian bagaimana. Itu adalah pendapat kita berdua, impression kita yang walaupun bahasnya udah kemana-mana. Tapi ya teman-teman, terima kasih sudah nonton. Like video ini kalau kalian suka, komen, share, dan subscribe pastinya, itu paling penting. Ya, kalian tahu kapan kita bakal upload video-video selanjutnya dan pembahasan selanjutnya. Ya, terima kasih sudah nonton. See you in the next video and keep improving what you like. Bye. Gue capek banget mikirin.